Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Kita berharap bahwa di hari-hari berikutnya kita juga senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, para pendengar di mana saja berada. Tema besar kita masih tetap pada kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenali hakikat Tuhanmu. Episode hari ini adalah episode yang ke-13, Kamis tanggal 11 2020 dengan tema Ayah ibumu menghadapi tugas yang baru. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, setelah ibumu lahirkanmu dalam keadaan susah payah, tugas ayah ibumu belum berakhir. Ayah ibumu menghadapi tugas-tugas yang berat setelah engkau berada di alam dunia ini. Tugas mereka terhadapmu bertambah banyak dan bertambah berat, menghadang kedua ayah ibumu. Paling tidak, setelah engkau dilahirkan itu, ayah ibumu menghadapi 3 tugas lagi. Yaitu yang pertama, mengakikahkanmu. Yang kedua, mencukurmu. Tapi yang ketiga, memberimu nama yang paling baik. Itu adalah tugas dari ayah ibumu. Jangan dipandang enteng tugas itu. Itu tugas yang berat. Salah satu dari tugas itu adalah memberimu nama yang baik. Atau memberimu nama yang paling baik. Memberimu nama yang paling bagus. Tidak ada anak manusia yang tidak diberikan nama yang paling bagus oleh kedua ayah ibunya. Nama yang kamu miliki hari ini adalah nama yang paling baik yang diberikan oleh orang tuamu. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nama yang baik itu untukmu. Ada ayah ibu yang mendapatkan namamu dari buku. Dia cari dari buku. Ada pula yang mendapatkannya dari orang-orang yang berilmu, alim, ulama. Dan ada pula yang mendapatkannya dari istikharah mereka sendiri. Yang jelas bahwa nama yang disandangmu sekarang ini adalah nama yang paling baik, adalah nama yang terbaik yang diberikan oleh ayah ibumu. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pemberian nama yang baik menjadi kewajiban dari kedua orang tuamu. Menjadi kewajiban dari kedua orang tuamu. Karena setiap orang harus memiliki nama yang terbaik. Kamu sekarang memiliki nama yang sangat baik untuk dirimu yang diberikan oleh kedua orang tuamu. Kewajiban pemberian nama terhadap anak yang baru lahir dinyatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya
yang menyatakan kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan rahinun bi aqiqatihi, tergadai oleh akikahnya. Nanti dalam uraian berikut kita akan bahas mengenai akikah itu. Tuzbahu anhu yaumas sabi. Akikahnya itu dipotong pada hari yang ke-7. Akikah dari anak yang menggadai anak itu harus disembelih, harus dipotong pada hari yang ke-7. Wa yuhlaku ra'suhu, rambutnya dicukur, wa yusamma, kemudian diberi nama. Itulah yang dilakukan oleh ibumu terhadap dirimu. Kamu terikat dengan akikahmu, dan untuk melepaskan akikahmu itu, maka kedua orang tuamu, ayah ibumu, memotongkan akikahmu itu, menyembelihkan akikahmu itu pada hari yang ke-7. Pada hari itu pula lah engkau dicukur rambutnya. Pada hari itu juga engkau diberi nama dengan nama-nama yang paling baik. Saudara-saudaraku di mana saja berada, nama yang diberikan kepadamu adalah nama yang paling baik. Tidak ada seorang manusia pun yang diberi nama yang tidak baik oleh kedua orang tuanya. Sebab nama bagi seorang anak adalah sangat bermakna karena mengandung harapan, mengandung cita-cita, dan mengandung doa dari ayah dan ibu. Namamu yang paling baik itu adalah harapan, cita-cita, dan doa yang terbaik dari ayah ibumu. Cita-cita dan harapan serta doa dari ibumu adalah dengan nama itu engkau menjadi orang yang sama persis, bahkan lebih dari nama yang terbaik yang engkau sandang itu. Saya beri contoh sebuah nama yang baik. Jika namamu adalah Abdurrahman, maka harapan, cita-cita dari ayah dan ibumu adalah agar engkau kelak menjadi hamba Allah yang maha kasih dan maha sayang. Menjadi hamba yang penyayang terhadap dirinya, menjadi hamba yang penyayang terhadap kedua orang tuanya, hamba yang penyayang terhadap adik-adiknya, hamba yang penyayang terhadap kakak-kakaknya, hamba yang penyayang terhadap keluarganya, dan hamba yang penyayang terhadap semua manusia, dan yang penyayang terhadap seluruh makhluk Allah. Seperti maha penyayang Allah terhadap seluruh makhluknya. Ayah ibumu juga dengan nama itu berharap bahwa engkau adalah kelak menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan yang maha penyayang, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itulah harapan, cita-cita, doa dari ibumu, dari ayahmu ketika memberimu nama yang paling baik untuk dirimu. Saudara-saudara sekalian, kalau saja engkau memiliki nama seperti ini, Aisyah
mahmudatur rahmah. Maka nama itu adalah nama yang terbaik bagi dirimu. Dengan nama itu, ayah dan ibumu bercita-cita, punya harapan, dan punya doa agar engkau menjadi seorang anak perempuan yang hidupnya berkecukupan, yang hidupnya penuh dengan kesejahteraan, dan hidupnya penuh dengan kebahagiaan, dan memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang membuat namanya harum, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki sifat rahmah terhadap semua orang, kedua orang tuanya, adik-adiknya, kakaknya, keluarganya, dan semuanya. Itulah makna dari sebuah nama. Jika engkau bernama seperti ini, Muhammad Raya Arifullah, maka nama itu adalah nama yang terbaik, yang telah dipilihkan untukmu oleh kedua orang tuamu. Dengan nama itu, ayah dan ibumu bercita-cita dan berdoa agar engkau menjadi seorang anak laki-laki yang akhlaknya terpuji, Muhammad, yang akhlaknya selalu dipuji orang, yang amalnya selalu dipuji orang karena kebaikannya, yang memiliki sifat-sifat terpuji, yang namanya harum dengan segala kebaikan yang dilakukannya, serta mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya, dan dia melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Sebab kalau seseorang sudah mengenal Allah, pasti tahu apa yang diinginkan oleh Allah, dan dia akan penuhi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu sebagai contoh pemberian nama yang terbaik. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian memaknai namanya masing-masing, tetapi saya pastikan nama itu adalah nama yang terbaik. Pemberian nama yang terbaik adalah perintah agama, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di dunia ini nama itu digunakan, tapi nama itu akan digunakan hingga yaumil qiyamah, hingga hari akhirat. Sebab nanti di padang mahsyar, ketika setiap manusia akan dipanggil untuk menghadap kepada Allah, menerima amal baiknya, menerima kitabnya, maka akan dipanggil dengan namanya sendiri dan nama orang tuanya. Misalnya Ahmad bin Muhammad. Itulah nama nanti yang dipanggil oleh Allah di yaumil qiyamah untuk mereka itu. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian semuanya akan dipanggil di akhirat nanti dengan nama-namamu yang sudah ada sejak awal di sini. Dan dipanggil pula nama dari ayah-ayahmu. Tentu dan pasti nama-nama itu adalah nama-nama yang terbaik yang pernah diberikan kepadamu oleh kedua orang tuamu, dan nama-nama yang terbaik untuk ayahmu yang diberikan oleh ayah dan ibu mereka. Karena itu kata Rasulullah, fahassinu asma'akum. Karena itu berilah nama yang paling baik untuk dirimu, untuk anak-anakmu, dan berilah nama yang terbaik untuk anak yang kamu lahirkan. Karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, penonton dan pemirsa di mana saja berada, semoga dengan harapan dan doa dari ayah ibu kita
kita menjadi manusia yang sesuai dengan nama-nama itu. Manusia-manusia yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.